Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai manajemen cuti. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Yuda Susanto, NPM 012. Yang kedua ada Brian Johar Ilham, NPM 357. Yang ketiga ada saya Muhammad Syafiqul Hamizan, NPM 065. Yang keempat ada Maulana Rifki Pratama, NPM 367. Yang kelima ada M. Rafli Wijayanto, NPM 279. Pengertian cuti. Cuti merupakan periode waktu istirahat di mana pekerja tetap mendapatkan upah atau gaji yang dapat digunakan oleh pekerja untuk keperluan apapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Selanjutnya, dasar melakukan cuti. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977. Yang keempat, Keputusan Bersama 3 Menteri mengenai cuti bersama. Dan yang kelima, ada Edaran Nomor SE 3559/MK1/2009. Selanjutnya ada cara pengajuan cuti. Yang pertama, ikuti aturan perusahaan. Nah, sebelum kalian merencanakan cuti, kalian harus memperhatikan berapa jatah cuti karyawan yang telah perusahaan berikan. Dan kalian juga harus memperhatikan cara untuk mengambil jatah cuti yang diberikan. Jangan lupa juga untuk berdiskusi dengan rekan satu tim kalian mengenai rencana cuti kalian. Karena mungkin saja pada saat itu ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, sampaikan informasi dengan jelas. Setelah kalian menentukan kapan hendak cuti, maka kalian harus membicarakan rencana ini dengan atasanmu. Pastikan juga kalian memberi informasi ini jauh-jauh hari sebelumnya agar rekan kerja mendapatkan pemberitahuan yang jelas, serta atasan kalian dapat menyetujui rencana cuti kalian. Yang ketiga, beritahu atasan dengan baik. Ketika kalian hendak menemui atasan dan membicarakan mengenai permohonan cuti, pastikan atasan kalian sedang dalam suasana hati yang baik. Karena jika atasan kalian sedang dalam suasana hati yang kurang baik, maka permohonan izin cuti kalian bisa saja ditolak. Bayangkan saja, kamu mengajukan permohonan cuti, sedangkan atasan kalian sedang pusing karena banyaknya pekerjaan. Yang keempat, terima keputusan atasan. Kalian harus berbesar hati untuk menerima apapun keputusan yang telah diberikan oleh atasan. Apakah permohonan cuti kalian diterima atau malah ditolak? Jika permohonan cuti kalian ditolak, maka kamu bisa mengajukannya di lain kesempatan. Ketika karyawan belum memasuki masa kerja di sebuah perusahaan selama 1 tahun karena sudah tercantum di sebuah perundang-undangan. Cuti kapan bisa dilakukan? Pertama, ada cuti sakit. Cuti sakit dapat diberikan bagi karyawan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan. Setiap karyawan berhak mendapatkan cuti ketika sedang sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit menurut keterangan dokter dan harus menyertakan surat keterangan dokter tersebut apabila hendak memperoleh cuti sakit. Yang kedua, ada cuti melahirkan. Setiap karyawan perempuan berhak untuk mendapatkan cuti bersalin atau melahirkan. Cuti ini dapat diambil sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Hak cuti melahirkan akan diberikan agar karyawan perempuan dapat mempersiapkan diri sebelum proses melahirkan dan dapat merawat anak dengan baik setelah proses melahirkan. Ketiga, ada cuti penting. Cuti penting berhak didapatkan karyawan yang memang tidak bisa hadir di kantor karena berbagai alasan penting, seperti meninggal, menikah, dan berbagai keperluan mendesak lainnya. Sesuai dengan pasal 93 ayat 2 dan ayat 4 yang mengatur tentang lama hari cuti yang diperoleh karyawan berdasarkan kepentingannya. Selanjutnya ada cuti tahunan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 79,
Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Cuti tahunan berjumlah 12 hari kerja. Selanjutnya ada cuti bersama. Cuti bersama waktunya telah diatur oleh pemerintah dan cuti tersebut biasanya jatuh pada hari yang kurang efektif, seperti hari di antara libur, akhir pekan, hari raya besar keagamaan, atau peringatan hari besar nasional. Itu saya Yuda, eh, perwakilan dari kelompok 3 dari perusahaan City to City yang bergerak pada bidang perdagangan, perusahaan dagang. Kami akan memberi simulasi mengenai human resource pengelolaan cuti karyawan melalui aplikasi software yang bernama Odoo. Kita menggunakan yang free trial. Kita buka saja di Google yaitu odoo.com, kemudian start now, it's free. Kemudian kita bisa pilih bagian yang human resource. Dan di situ kita pilih yang time off, ya, bagian cuti artinya. Kemudian kita isi data-data kita di sini untuk login dengan email kita dan nama perusahaan kita. Kemudian nomor telepon, country, language, company size, bisa diisi sebagai pelajar, I'm a student. Kemudian start now, kemudian kita tunggu. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian time off. Nah, kemudian kita pilih bagian configuration dan kita pilih time off types. Nah, ini dari aplikasi Odoo-nya bawaan, jadi kita hapus saja. Kita akan bikin yang baru mengenai daftar-daftar cuti di perusahaan City to City. Nah, kita langsung saja create untuk membuat cuti di perusahaan kita. Yang pertama ada cuti tahunan. Nah, cuti tahunan ini approval bisa kita pilih by employee approver yang menyetujui untuk cuti tahunan, kemudian take time off in menggunakan hari ya, bukan jam. Terus bisa kita allow to join supporting document, bisa by dokumen. Nah, kemudian untuk allocation request-nya bisa di bagian require allocation, kita kasih no limit saja. Nah, untuk warna kita bisa pilih ini. Setelah itu kita save. Nah, kemudian kita create yang baru lagi untuk cuti yang lain, yaitu cuti besar. Cuti besar ini khusus untuk karyawan-karyawan yang sudah bekerja di perusahaan sekitar 6-7 tahunan. Khusus untuk mereka, kemudian approval-nya seperti tadi, by employee approver, take time off in-nya day, dan kita pencet seperti tadi, allow to join supporting document, require allocation-nya no limit. Nah, ini hanya untuk sebagai simbolnya saja. Kemudian save, setelah itu kita create lagi, dan kita isi dengan cuti apa lagi setelah cuti tahunan, cuti besar, kemudian ada cuti sakit ya. Cuti untuk orang yang sakit, karyawan mungkin yang lagi sakit, approval-nya seperti tadi by employee approver, allow to join supporting document, dan kita kasih no limit juga. Nah, untuk yang sakit, kemudian kita save,
Dan yang terakhir kita create lagi yaitu cuti untuk yang bersalin. Ya, cuti bersalin. Approvalnya by employee approver. D, kemudian allow to just supporting document, no limit. Ya, kemudian setelah itu kita segera save. Nah, ini. Kemudian kita kembali lagi ke configuration tadi, time of types. Kita di Sekian situ presentasi bisa dari kelompok perhatikan kami. Apabila ada salah kata atau ucap, kami mohon sudah maaf ada sebesar-besarnya. 4 Wabillahi taufiq wal hidayah. data Wassalamualaikum untuk warahmatullahi cuti-cuti wabarakatuh. yang ada di perusahaan kita, yaitu ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan ada cuti bersalin. Nah, sayangnya di aplikasi Odoo ini biasanya di sini ada bagian manager. Di bagian atas ini, selain my time off, overview, approval, reporting, configuration-nya ada manager, dan di bagian manager itu bisa kita gunakan untuk trial data-data karyawan. Ya. Tapi berhubung ini free trial, bukan aplikasi yang berbayar, jadi mohon maaf kami tidak bisa memberi simulasi secara lengkap untuk data-data karyawannya yang akan cuti. Ya. Karena di sininya disediakannya kurang lengkap. Karena kami sudah mencari di beberapa sumber di YouTube, itu ternyata tampilannya berbeda antara yang berbayar dengan yang gratisan. Jadi kami hanya bisa menampilkan daftar cuti-cuti saja untuk perusahaan kami. Untuk sementara hanya bisa sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.